Sejak kematian istrinya yang sedang hamil, kejadian-kejadian aneh mulai terjadi di rumah. Malam itu, usai pemakaman, benda yang paling disukai istrinya semasa hidup, sebuah spesimen capung, padahal sudah diletakkan dengan rapi di atas meja tanpa ada yang menyentuh, tiba-tiba jatuh ke lantai di tengah malam. Terkejut setengah mati melihatnya. Keesokan harinya, saat Jerry baru tiba di rumah sakit untuk berjaga malam, seorang bocah laki-laki dalam keadaan koma dibawa masuk ke ruang ICU. Tepat ketika bocah itu melewati Jerry, sesuatu yang aneh terjadi. Ia mendengar suara panggilan istrinya. Yang lebih mengejutkan, suara itu jelas keluar dari tubuh si bocah. Ternyata, istri yang sudah meninggal itu bernama Amy, dan baik dia maupun Jerry sama-sama adalah dokter di rumah sakit tersebut. Pasangan suami istri itu dikenal sangat ahli dalam bidang medis, dan hubungan mereka pun sangat harmonis, membuat banyak orang di rumah sakit merasa iri. Sang istri, Amy, berhati lembut dan penuh kebaikan. Ia seringkali memberikan pengobatan gratis bagi anak-anak miskin, bahkan membentuk tim untuk pergi ke daerah terpencil dan tertinggal guna membantu penduduk setempat tanpa imbalan. Karena sifatnya yang baik hati dan parasnya yang cantik, orang-orang menjulukinya sebagai malaikat dan selalu memberi penilaian yang sangat baik padanya. Namun, takdir tidak selalu sejalan dengan harapan manusia. Dalam perjalanan pulang setelah menempuh ribuan mil untuk membantu suku pedalaman, tim Amy tiba-tiba diterjang banjir bandang yang hebat di pegunungan. Amy dan rekan-rekannya yang penuh ketulusan akhirnya selamanya terkubur di lembah sunyi itu, tanpa meninggalkan jejak setelah bencana. Suaminya yang malang tidak pernah berhasil menemukan jasad istrinya, sehingga terpaksa hanya bisa mengadakan pemakaman dengan pakaian dan foto sang istri sebagai pengganti. Sejak pemakaman itulah, kejadian-kejadian aneh mulai muncul satu demi satu. Hal itu membuat Jerry merasa hatinya gelisah. Namun di saat yang sama timbul secercah harapan apakah mungkin istrinya sebenarnya masih hidup. Dengan penuh rasa penasaran, Jerry datang ke ruang ICU untuk menjenguk bocah yang baru saja berhasil diselamatkan itu. Bocah tersebut bernama Mary, seorang pasien tetap di rumah sakit. Ia menderita penyakit aneh yang membuatnya sering tiba-tiba jatuh sakit, dan setiap kali sakit, ia selalu berada di ambang hidup dan mati. Untungnya, rumah sakit selalu berhasil menyelamatkannya kembali. Namun, setiap kali sadar, Mary selalu mengucapkan kata-kata aneh. Saat Jerry masuk ke ruang perawatan, ia melihat Mary sedang menunduk serius menggambar. Yang ia gambar adalah sebuah simbol mirip salib yang terdistorsi. Awalnya, Jerry mencoba mencairkan suasana dengan bercanda. "Kau ini menggambar salib jeli yang dijual di supermarket." Candaan itu membuat Mary tertawa terbahak-bahak. Seorang perawat di samping juga ikut menimpali sambil tersenyum. Sejak sadar, dia memang terus-menerus menggambar pola itu. Mungkin dia benar-benar sedang ngidam jeli. Namun, percakapan berikutnya antara Jerry dan Mary pun membuat semua orang yang berada di ruangan itu seketika kehilangan senyum mereka. I see you yesterday, Jeffrey. I know. I saw you in there. You saw me in there? Yeah, you came into the back of the room standing over my bed. Jerry ingin melanjutkan bertanya lebih banyak pada Mary, tetapi perawat di sampingnya terlihat tegang. Rumah sakit memang memiliki aturan ketat, tidak seorang pun boleh menanyakan pada Mary soal pengalaman mendekati kematian. Sebelumnya, pernah ada seorang biarawati yang datang khusus untuk mewawancarai Mary setelah mengetahui kondisinya. Namun, ketika rekaman video wawancara itu tersebar di media, hal tersebut justru menimbulkan kepanikan di masyarakat dan membuat pihak rumah sakit kerepotan. Perawat itu tahu bahwa Jerry baru saja kehilangan istrinya. Ia bisa menebak kalau Jerry mungkin ingin bertanya pada Mary tentang sang istri. Karena cerdas dan berhati baik, sang perawat pura-pura tidak melihat apa yang terjadi. Ia beralasan pergi untuk minum kopi dan menitipkan Mary sebentar kepada Jerry. Begitu perawat keluar, Jerry langsung ke pokok pertanyaan, "Bukankah kemarin kau sedang koma? Dalam keadaan koma, bagaimana mungkin kau bisa melihatku?" Mary pun tersenyum dan menjawab, "Aku memang tidak melihat dengan mataku, melainkan melihat dari atas dari udara, seolah melayang dan memandang ke bawah." Melihat Jerry tampak ragu, Mary segera menambahkan, "Mau tahu apa lagi yang kulihat? Aku melihat kepalamu ternyata botak di bagian atas." Sekejap Jerry terdiam. Ucapannya membuatnya terkejut, karena memang benar di bagian atas kepalanya ada area yang botak. Dengan perasaan campur aduk, Jerry buru-buru menanyakan soal istrinya. Mary berkata,
Kau maksud Dr. Amy? Aku mengenalnya, dia malaikat yang baik hati. Kemarin, saat aku koma, aku melihatnya. Ia berada seakan-akan di dalam pelangi, di sekelilingnya penuh dengan uap air. Dia berkata padaku, agar aku menyampaikan pesan khusus untuk suaminya, Jerry. Mendengar itu, Jerry terperanjat dan segera duduk. Tubuhnya tanpa sadar semakin mendekat ke arah Mary. Ia begitu ingin tahu apa sebenarnya yang ingin istrinya sampaikan padanya. Tell me what, Jeffrey? Joe. Joe, can't you hear me? Joe! All right, Jeffrey. Joe! Jeffrey. Joe! No, slow down. Whoa. Melihat Mary tiba-tiba kembali kehilangan kendali, ayahnya segera bergegas masuk ke ruang perawatan dan dengan cemas bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Setelah memahami situasinya, sang ayah malah tertawa kecil lalu berkata kepada Jerry, "Dokter yang baik, sepertinya kau lagi-lagi kena tipu si kecil ini." "Ya, dia pasti sedang mengajakmu bermain permainan botak-botakan lagi, kan?" Sambil berkata begitu, ia menunjuk ke arah sudut langit-langit, tempat sebuah cermin tergantung. Seketika, Jerry merasa sedikit bingung sekaligus geli, benarkah semua hanya ulah Mary yang usil? Namun, berbeda dengan yang dikatakan ayahnya, Mary menatap serius dan bersikeras bahwa semua yang ia katakan adalah benar. Akhirnya, dengan penuh tanda tanya yang belum terjawab, Jerry meninggalkan ruang perawatan Mary. Tapi ketika ia berjalan hingga ke ujung lorong rumah sakit dan menoleh ke arah sebuah kamar pasien di sana, pemandangan yang muncul di depan matanya langsung membuatnya terkejut tak berkata. Malam itu, beberapa rekan kerja datang mengajak Jerry minum bersama. Mereka ingin menemaninya, berharap ia bisa lebih cepat keluar dari duka mendalam. Setelah beberapa gelas, Jerry tak kuasa menahan diri dan menceritakan semua kejadian aneh yang dialaminya belakangan ini. Salah satu temannya jelas tidak percaya, malah semakin khawatir. Mereka menduga Jerry terlalu merindukan istrinya hingga mengalami halusinasi berat. Karena itu, mereka kompak menyarankan agar Jerry cuti dulu, pergi berlibur untuk menenangkan diri. Namun Jerry sama sekali tidak mengindahkan kekhawatiran itu. Baginya, semua kejadian aneh yang berulang kali terjadi adalah pertanda panggilan dari istrinya. Ia mulai meyakini kalau istrinya mungkin benar-benar belum mati. Usai pertemuan, Jerry pun langsung pulang. Tapi malam itu ia tidak bisa tidur. Akhirnya, ia kembali mengemudi menuju rumah sakit, hendak menemui bocah lain yang juga menggambar simbol salib terdistorsi. Tak disangka, bocah itu pun mengucapkan kata-kata aneh yang sama, seolah-olah pesan itu kembali datang dari mendiang istrinya. Tempat dengan pelangi itu apa maksudnya? Apa yang sebenarnya ingin dia sampaikan padaku? Semakin dipikirkan, semuanya terasa penuh misteri dan semakin membingungkannya. Melihat foto istrinya semasa hidup, hati Jerry dipenuhi kesedihan. Ia gelisah, berguling ke sana kemari hingga akhirnya tertidur. Namun, tengah malam ia dikejutkan suara guntur yang menggelegar. Seketika ia terbangun, lalu mendengar suara aneh dari ruang tamu. Dengan cepat ia bangkit untuk memeriksa. Sesampainya di ruang tamu, ia mendapati burung beo peliharaannya dalam keadaan panik, berterbangan menabrak sana-sini. Burung itu bahkan menjatuhkan vas bunga di meja hingga pecah sebelum akhirnya jatuh terhempas ke lantai. Jerry bergegas menghampiri. Untungnya, burung itu tidak terluka parah. Tepat saat ia hendak bernapas lega, matanya terangkat ke arah jendela, dan di sana, ia melihat sosok istrinya berdiri menatapnya. Dalam sekejap mata, sosok itu pun lenyap. Jerry kaget dan langsung berlari keluar rumah, menyalakan mobil, lalu menelpon tetangganya di perjalanan, meminta tolong menjaga burung beo yang ketakutan itu. Jerry sendiri terus memacu mobilnya menuju rumah sakit. Ia ingin kembali menemui dua anak itu untuk mencari jawaban apakah istrinya benar-benar masih hidup. Namun setibanya di sana, kamar perawatan mereka sudah kosong. Kedua anak itu ternyata telah dipulangkan ke rumah masing-masing. Akhirnya Jerry pun pulang ke rumah. Namun sesampainya di depan rumah, tetangganya buru-buru menghampiri, tampak gelisah, dan berkata ada sesuatu yang harus ia lihat. Dengan tergesa, sang tetangga menuntunnya masuk. Ketika pandangan Jerry jatuh pada pot bunga yang tadi terbalik di ruang tamu, tubuhnya langsung membeku. Di tanah, jelas terlihat pola salib terdistorsi yang sama seperti yang selalu digambar para anak itu.
Belum sempat beristirahat, Jerry segera memacu mobilnya menuju sebuah biara. Ia ingin menemui biarawati yang dulu pernah mewawancarai anak itu. Awalnya, si biarawati yang eksentrik itu menolak dengan wajah kesal, mengatakan semua hal tidak boleh diungkapkan. Namun, setelah tahu bahwa Jerry adalah suami dari Dr. Amy, sikapnya berubah. Ia bersedia duduk dan berbincang dengannya. Pembicaraan mereka syarat makna dan terasa begitu dalam. Sang biarawati berkata, di zaman ini, di mana orang-orang tidak lagi percaya pada mukjizat, justru mukjizat sering terjadi. Tempat yang paling sering melahirkan mukjizat adalah rumah sakit, terutama di ruang ICU. Di sanalah misteri pengalaman mendekati kematian paling sering muncul. Jerry pun mengajukan pertanyaan yang mengganjal hatinya. Apakah semua hal yang orang lihat menjelang ajal itu bukan sekadar ilusi? Sang biarawati tersenyum tipis dan menjawab, bukankah kita yang masih hidup ini juga sedang berada dalam sebuah ilusi? Semua yang kau alami sekarang, bagaimana kau bisa membuktikan bahwa ini nyata? Kau menjadi dokter juga karena sebuah ilusi. Ilusi bahwa kau mampu menyelamatkan hidup orang lain. Kalau selama hidup manusia bisa menciptakan dunia indah melalui ilusinya, kenapa setelah mati tidak bisa? Kata-kata itu membuat Jerry seolah mendapat pencerahan. Ia berkata pelan, jadi ini adalah soal keyakinan. Maksudmu, Amy ingin menggunakan keyakinan itu untuk menuntunku ke suatu tempat. Dan di tempat itu, ada sesuatu yang sangat penting menantiku untuk menemukannya. Tapi di mana sebenarnya tempat itu? Setelah itu, Jerry mengeluarkan kertas dengan gambar salib terdistorsi yang selalu menghantui pikirannya dan menunjukkannya pada sang biarawati. Namun, bahkan biarawati itu pun tidak memahami makna dari simbol aneh tersebut. Sejak hari itu, Jerry benar-benar berubah. Ia seperti orang kerasukan obsesi. Setiap hari ia menunggu di ruang gawat darurat, berharap ada pasien kritis yang datang. Saat pasien itu berada di ambang kematian, ia ingin menjadikan mereka sebagai jembatan untuk berkomunikasi langsung dengan istrinya. Perilakunya yang kian obsesif membuat rekan-rekan kerja dan pimpinan rumah sakit yakin bahwa Jerry sudah kehilangan akal. Ia bukan saja mengganggu jalannya pekerjaan, tetapi juga sampai bersitegang bahkan berkelahi dengan staf lain. Akhirnya, pihak rumah sakit mengambil langkah tegas. Mereka memberikan cuti paksa kepada Jerry agar ia segera beristirahat dan menenangkan diri. Tekanan dari misteri yang tak kunjung terpecahkan membuat Jerry pun akhirnya mulai meragukan dirinya sendiri. Ia pun merenung dalam-dalam apakah benar dirinya sudah kehilangan kendali, terjebak dalam obsesi gila. Ditambah lagi dengan nasihat penuh perhatian dari keluarga, sahabat, dan tetangga, Jerry akhirnya memilih untuk menyerah. Ia membisikkan pada dirinya sendiri, orang mati mustahil hidup kembali. Orang mati tidak bisa berbicara dengan yang hidup. Semua keanehan yang kualami mungkin hanyalah ilusi yang lahir dari sarafku yang terlalu tegang. Dengan tekad baru, ia memutuskan menjual rumahnya. Ia ingin pindah mengganti suasana dan memulai hidup yang baru di tempat lain. Siapa tahu, dengan begitu, semua halusinasi itu akan berakhir. Namun, pada malam sebelum kepindahannya, kejadian aneh kembali terjadi. Saat ia selesai membungkus spesimen capung kesayangan istrinya dan mengemasi pakaian, tiba-tiba lampu di ruang tamu padam. Jerry pun naik ke lantai atas untuk mengambil bohlam cadangan. Ketika ia kembali turun, pandangan matanya langsung membeku. Spesimen capung yang baru saja ia bungkus kini kembali terpajang di meja. Lebih mengejutkan lagi, pakaian yang tadi sudah dikemas rapi kini telah kembali tertata di dalam lemari. Jerry hampir gila melihat itu. Hatinya bergetar hebat, semua ini nyata. Istrinya benar-benar tidak ingin ia meninggalkan rumah. Ada sesuatu yang penting yang ingin disampaikan istrinya. Dengan panik ia keluar rumah, mencoba menenangkan diri. Namun tak lama kemudian dari dalam rumah terdengar lagi suara berisik. Ia buru-buru kembali masuk, hanya untuk mendapati peta liburan yang baru dibelinya terhempas ke lantai. Jerry pun lalu membungkuk untuk mengambil peta itu, lalu membentangkannya perlahan. Matanya langsung terpaku di peta itu, terdapat simbol salib terdistorsi yang selama ini menghantuinya. Tanpa pikir panjang, ia segera menelpon toko peta, menanyakan arti tanda salib itu. Dari seberang telepon, pegawai toko menjelaskan dengan tenang, salib itu menandakan lokasi sebuah air terjun. Saat itu juga, Jerry merasa ada sesuatu yang ia pahami. Bergegas, ia mengambil album foto istrinya. Dan benar di salah satu foto,
tampak istrinya berdiri tersenyum di depan sebuah air terjun dengan sebuah pelangi melintang tepat di hadapannya. Sekarang, semuanya jelas. Kedua anak yang berbicara tentang pelangi sebenarnya menunjuk ke tempat itu. Air terjun dalam foto itulah kunci dari semua misteri dan juga pesan terakhir dari Amy. Lalu Jerry pun pergi di siang hari, menuju lokasi tempat istrinya dulu tertimpa banjir bandang. Karena jalanan sudah rusak parah, ia hanya bisa menyewa seorang pilot lokal untuk membawanya dengan pesawat kecil. Bersama-sama mereka berusaha mencari air terjun pelangi itu. Setelah menempuh perjalanan penuh bahaya, Jerry akhirnya menemukan bangkai bus rombongan istrinya. Kendaraan itu sudah hancur tak berbentuk. Jerry terhuyung penuh emosi, hampir saja melompat ke bawah untuk mencari istrinya. Pilot panik berusaha mencegahnya, tapi Jerry tetap nekat melompat. Sekejap ia pun terseret dengan derasnya arus sungai. Dalam perjuangan melawan arus, Jerry justru terhantam ke dalam bangkai bus itu. Namun, akibat tekanan air, bus tersebut perlahan tenggelam ke dasar sungai, menyeret Jerry bersamanya. Jerry pun kehabisan oksigen. Pandangan Jerry berkunang-kunang, dan samar-samar ia melihat sosok istrinya. Namun itu hanyalah ilusi menjelang kematian. Untungnya, pilot berhasil menolongnya tepat waktu, dan menarik Jerry yang tak sadarkan diri keluar dari air. Saat terbangun, meski tubuh lemas, semangatnya tetap berkobar. Dari kejauhan ia menatap air terjun yang begitu mirip dengan foto istrinya. Dengan sisa tenaga, ia berlari menuju sana. Setelah melewati hutan lebat, ia tiba-tiba mendapati kenyataan mengejutkan. Lahan di depan air terjun itu ternyata merupakan perkampungan suku pribumi. Pilot yang mengejarnya berhasil menyusul. Ia menahan Jerry dengan keras, memperingatkan agar jangan gegabah memasuki wilayah suku tanpa izin, sebaiknya menunggu polisi. Tapi Jerry, yang hatinya dikuasai tekad, tak menghiraukan. Ia langsung menerobos masuk ke permukiman. Sekejap penduduk pribumi yang bersenjata tombak mengepungnya. Jerry mengangkat kedua tangan, berusaha menunjukkan dirinya tidak berbahaya. Ia mengeluarkan foto istrinya, mencoba dengan bahasa tubuh menjelaskan bahwa ia hanya mencari orang di dalam foto. Kehadirannya segera diketahui oleh kepala suku. Melalui penerjemahan pilot, Jerry akhirnya mengerti ternyata semua penduduk mengenal Amy. Dulu, Amy pernah mengobati banyak dari mereka. Kepala suku kemudian membawa Jerry ke rumah adat terbesar. Di tengah ruangan tergeletak sebuah keranjang anyaman besar. Saat Jerry mendekat, ia tertegun di dalamnya tidur seorang bayi berambut pirang bermata biru. Jerry menggendong bayi itu, dan saat melihat kakinya, ia nyaris tak percaya ada tanda lahir berbentuk capung, persis sama dengan milik Amy. Itu adalah anak mereka. Rupanya, ketika bus dihantam banjir, Amy tidak langsung meninggal. Ia diselamatkan suku tersebut dalam keadaan kritis. Meski akhirnya nyawanya tak tertolong, ia sempat melahirkan bayi perempuan prematur ini. Bayi itu kemudian dibesarkan oleh penduduk setempat dan berhasil hidup dengan ajaib. Semua panggilan gaib yang dialami Jerry selama ini adalah keinginan terakhir Amy. Ia ingin menuntun suaminya agar datang dan menjemput putri mereka. Dalam dekapan itu, Jerry seakan merasakan kembali hangatnya pelukan Amy seolah cinta sang istri yang telah tiada kini bersemayam di dalam diri anak mereka. Sejak hari itu, rumah yang dulu diselimuti keanehan menjelma menjadi tempat penuh ketenangan. Dinding-dinding yang dahulu menyimpan bayangan kini bergema dengan tawa kecil sang buah hati. Gadis mungil itu, yang tak pernah sempat mengenal wajah ibunya, tumbuh sehat dalam kasih sayang tanpa batas dari ayahnya. Dan dalam setiap langkah kecilnya, seakan cinta yang hilang menemukan jalannya kembali abadi, dalam sebuah keluarga yang tak pernah benar-benar terpisahkan. Di zaman ketika orang mulai berhenti percaya pada mukjizat, justru mukjizat seringkali datang mengetuk hati tanpa disangka. Hidup manusia sesungguhnya adalah sebuah perjalanan penuh imajinasi, cinta, harapan, juga kehilangan. Kita jatuh, kita terluka, namun juga belajar untuk bangkit kembali. Dan di setiap luka, cinta selalu menyisakan jejaknya. Cinta tak pernah benar-benar pergi, ia hanya berubah wujud. Kadang hadir dalam kenangan, kadang berdiam dalam senyum seorang anak, kadang berbisik lewat harapan yang kita simpan diam-diam. Apakah semua itu akan terwujud atau tidak? Mungkin tak lagi begitu penting. Yang terpenting adalah keberanian untuk percaya bahwa meski gelap menyelimuti, di kejauhan selalu ada cahaya.
percaya bahwa meski tubuh terpisah, hati yang mencinta tak akan pernah benar-benar kehilangan. Karena pada akhirnya, dalam keyakinan yang tulus cinta, akan selalu menemukan jalannya. Ia melintasi waktu, melewati batas hidup dan mati, dan bersemayam abadi di dalam jiwa mereka yang masih setia menjaga harapan. Terima kasih sudah menonton cuplikan film ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah romantis berikutnya.